Kabar duka datang dari Aceh Utara. Bencana banjir yang melanda kawasan tersebut dalam sepekan terakhir telah memakan korban jiwa. Dua warga terbaru dilaporkan meninggal dunia setelah terseret arus deras, sehingga total korban meninggal dunia kini mencapai 4 orang. Musibah ini dipicu oleh jebolnya 4 titik tanggul Sungai Krueng Pase yang menyebabkan air melimpah dan menggenangi permukiman warga. Pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi, kita terhubung dengan rekan Jafarudin yang telah bergabung dengan kita. Selamat siang, rekan Jafarudin. Ya, selamat siang Nurma. Sebelumnya, bagaimana kondisi banjir di lokasi tersebut? Apakah ketinggian air ini sudah mulai surut? Dan apakah arus Sungai Krueng Pase sudah terkendali pasca jebolnya 4 titik tanggul tersebut? Ya, baik dari Aceh Utara dapat dilaporkan bahwa sampai hari ini banjir yang terjadi dalam sepekan terakhir itu menyebabkan eh, 22 kecamatan dari 27 kecamatan di Kabupaten Aceh Utara itu terendam dan pada hari ini airnya di lintasan jalan nasional itu sudah mulai surut, namun di pemukiman warga seperti di Kecamatan Lusukun, kemudian Baktia Barat, Tanah Jambuae, kemudian Matangkuli dan sejumlah kecamatan lainnya termasuk yang berada di wilayah Barat Aceh Utara itu masih terendam. Akibat kejadian tersebut ataupun ekses daripada terjadinya banjir dalam sepekan terakhir itu menyebabkan kerusakan infrastruktur yang cukup parah, di antara lain itu lintasan jalan nasional seperti di kawasan Desa Blangpria, Kecamatan Samudra, Kabupaten Aceh Utara itu mengalami rusak parah. Kemudian juga di sejumlah fasilitas milik Perumda Tirta Pase PDAM juga mengalami rusak parah, kemudian jebolnya titik tunggul dan saat ini sedang dilakukan oleh pendataan oleh Dinas PUPR dan diperkirakan mencapai belasan titik yang jebol di antara lain di Kurung Pase, Kurung Kerto dan juga Kurung Peto yang berada di kawasan Lusukut. Nah, banjir kali ini juga menyebabkan sampai pada hari ini berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah menyebabkan 6 warga yang sudah meninggal dalam kejadian tersebut, di antara lain yang pertama sekali ada eh, Ilyas yang merupakan warga Ringblu Kecamatan Merah Mulia yang meninggal pada Kamis 27 November 2025 pada setelah maghrib, setelah jebolnya tanggul Sungai Krueng Pase yang menyebabkan air melimpah ke kawasan Merah Mulia dan juga di Kecamatan Samudra. Kemudian korban lainnya adalah ada Fitri yang merupakan kepala SD Negeri 1 Samudra di Kabupaten Aceh Utara meninggal karena terseret arus banjir saat melintasi jalan nasional yang pada saat itu Rabu tanggal 26 November 2025 sedang deras-derasnya atau sedang dipenuhi dengan banjir. Kemudian korban lainnya adalah ada bernama Roslina, juga merupakan seorang guru asal desa Kulam Gajah, Kecamatan Samtalera Bayu, juga terseret saat melintasi jalan nasional di kawasan perbatasan antara Kecamatan Samtalera Bayu dengan Kecamatan Samudra. Kemudian korban lainnya adalah ada M. Jamil, PNS dari asal Desa Cedgiri Kandang yang merupakan Kecamatan Muara II, Kota Lusmoe, meninggal saat juga melintasi kawasan perbatasan Aceh Utara yang pada saat itu sedang dilintasi, sedang tergenang oleh banjir. Sebelumnya juga sudah ada 2 korban lainnya yang meninggal dalam musibah banjir. Yang pertama ada Afdal yang merupakan warga Gampung Jerat Manyang, Kecamatan Tanah Jambuai, Kabupaten Aceh Utara, meninggal juga saat melintasi kawasan desa Jerat Manyang di Kecamatan Tanah Jambuai pada Rabu 26 November 2025. Kemudian Afdal terseret banjir dan 3 jam kemudian baru ditemukan oleh masyarakat setelah dilakukan pencarian. Korban lainnya adalah ada Muzamil, warga Kecamatan Matangkoli, Kabupaten Aceh Utara, juga meninggal saat hendak menyelamatkan ayam peliharaannya setelah kawasan tersebut juga terendam banjir.
Informasi lain yang juga dapat dilaporkan saat ini juga ada ribuan masyarakat yang terdampak dan menyebabkan harus mengungsi. Di antara para korban mengungsi ada dari kelompok rentan, di antaranya ada ibu hamil, kemudian juga ada balita dan juga ada disabilitas. Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau yang akrab disapa dengan Ayahwa sebelumnya sudah mengadakan rapat darurat dan juga sudah menginstruksikan kepada kepala SKPD ataupun OPD yang ada di Kabupaten Aceh Utara untuk melakukan siaga penuh selama 24 jam dan memprioritaskan untuk pertolongan terhadap para korban yang kira-kira masih terjebak dan juga pemenuhan ataupun distribusi bantuan ke titik-titik yang menjadi lokasi pengungsian yang saat ini berdasarkan data terakhir yang kita peroleh itu mencapai 36 titik yang tersebar di 22 kecamatan di dalam Kabupaten Aceh Utara. Informasi lain yang dapat disampaikan bahwa sampai saat ini lintasan jalan nasional juga masih digenangi di beberapa titik, kemudian ditambah lagi dengan persoalan arus listrik yang saat ini belum stabil dan juga jaringan telepon seluler yang di lokasi-lokasi tertentu itu sangat susah dijangkau oleh masyarakat yang menyebabkan pelaporan ataupun pemberian informasi terhadap kejadian banjir tersebut menjadi menyulitkan. Demikian Nurma dapat dilaporkan dari Aceh Utara kembali ke studio. Baik, rekan, informasikan kira-kira berapa orang dan pihak mana saja yang terlibat dalam penemuan jasad terbaru ini? Adakah kendala yang cukup signifikan? Ya, salah satu kendala yang cukup signifikan yang dialami oleh pemerintah adalah kekurangannya ataupun jaringan telepon seluler yang rusak. Kemudian juga sebagian besar areal di kawasan landing yang hendak dimanfaatkan sebagai gudang, sebagai tempat penyimpanan bahan sembako itu juga tidak bisa digunakan sehingga harus berpindah dan mulai kemarin Pemkab Aceh Utara sudah mulai membuka posko sementara di pendopo Bupati Aceh Utara yang berada di Luxmawe sebagai lokasi untuk menampung bantuan dan juga sebagai lokasi sebagai posko utama jika memang para camat yang membutuhkan bantuan itu dapat mengambil ke kawasan Luxmawe karena di beberapa tempat lain yang ada di Aceh Utara itu tidak bisa dimanfaatkan sebagai posko. Kendala lainnya adalah soal minimnya seperti alat untuk menjemput ataupun memonitor terhadap masyarakat-masyarakat yang terisolir ataupun yang berada di kawasan pedalaman dengan kekurangannya adalah speedboat yang dimiliki saat ini masih kekurangan dan berdasarkan catatan Serambi juga bahwa banjir yang terjadi kali ini adalah merupakan banjir terparah. Salah satunya adalah berada di kawasan di Langkahan yang berdasarkan data kemarin yang kita peroleh itu sudah menutupi rumah warga dan diperkirakan itu banjirnya mencapai di atas 5 meter lebih. Normal. Baik rekan, bagaimana proses terkait pemulangan jenazah korban ke kampung halaman mereka? Ingat sebagian besar wilayah masih terendam banjir atau berlumpur. Ya, untuk para korban tersebut itu ditemukan setelah 1 hari kejadian seperti yang kejadian di Kecamatan Samudra, sehingga ketika setelah ditemukan baru dapat dibawa pulang ke tempatnya dan beruntung beberapa lokasi di kawasan desa tersebut seperti pemakaman umum itu masih bisa dimanfaatkan untuk ini. Tapi ada juga beberapa jenazah dari kawasan di Kecamatan Matangkuli itu dibawa ke Kecamatan Tanah Luas karena di kawasan tersebut itu sudah terendam banjir sehingga tidak memungkinkan dilakukan pemakaman di kawasan ataupun di kampung halamannya. Nurma. Ya, yang pertama sekali himbauan kepada masyarakat agar siaga penuh terhadap mungkin dalam 1 bulan lagi ke depan mudah-mudahan harus siap siaga dari semua sektor dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ini diberi beban yang
aman kepada masyarakat. Ya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.